Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan pengetahuan mengenai anemia pada remaja yang disusun oleh Amalia Musyarafah, Lili Alfiatur Rahmaniyah, Rizky Lutfi Maghfirah, Sofia Wuryanti, Ida Fitriani, dan Cinta Erliana yang dibimbing oleh Ibu Rizky Dwi Aisyah, SST MPH. Baik, kita langsung aja menuju ke pengertian anemia. Anemia adalah keadaan kadar hemoglobin lebih rendah di bawah nilai normal. Pada remaja laki-laki kurang lebih 13 gram per desiliter dan pada remaja perempuan kurang lebih 12 gram per desiliter. Kemudian, gejalanya antara lain seperti lesu, pusing, mata berkunang-kunang, dan wajah pucat yang dapat menyebabkan turunnya aktivitas dan prestasi belajar karena kurangnya konsentrasi. Anemia merupakan suatu penyakit yang banyak terjadi pada remaja yang dialami oleh pria maupun wanita. Kebanyakan dari mereka berusia 10-19 tahun. Yaitu mengenai penyebab anemia. Penyebab anemia ada 3. Yang pertama, penyebab anemia secara umum, kemudian penyebab anemia pada perempuan, dan yang ketiga, penyebab anemia pada laki-laki. Yang pertama, penyebab anemia secara umum. Mulai dari sosial ekonomi, riwayat penyakit, konsumsi obat-obatan, dan aktivitas fisik. Kemudian, penyebab anemia pada perempuan. Yang pertama, kurangnya zat besi atau menstruasi, kurangnya asam folat, kurangnya vitamin B12, kemudian yang terakhir, pola makan tidak sehat. Dan yang ketiga, penyebab anemia pada laki-laki. Yang pertama, kurangnya zat besi, kemudian kebiasaan merokok. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu macam-macam anemia. 1. Anemia defisiensi zat besi, yaitu jenis anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam darah. Adapun gejalanya, antara lainnya mudah lelah, kuku mudah patah atau rapuh, lidah bengkak atau sakit, luka pada sudut bibir, mengidam sesuatu yang aneh, bentuk kuku seperti sendok atau koilonsias. Selanjutnya, anemia defisiensi asam folat, yaitu anemia jenis anemia yang disebabkan karena kurangnya asam folat dalam darah. Adapun gejalanya, mudah marah, diare, kulit pucat, permukaan lidah halus, mati rasa pada bagian tubuh tertentu, berkunang-kunang sehingga mengakibatkan susah berjalan atau goyah, otot lengan dan kaki sering kaku atau kram, ataupun bahkan kesemutan. Macam-macam anemia yang selanjutnya yaitu anemia aplastik. Anemia aplastik yaitu jenis anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel induk di sumsum tulang. Adapun gejalanya antara lain yang pertama mual, kemudian ada darah dalam urin, yang ketiga perut dan kaki yang membengkak, ruam atau anemia res. Ruamnya menyerupai bercak atau bintik merah, sering terdapat di area leher, lengan, dan kaki. Yang selanjutnya anemia Fanconi, yaitu jenis anemia yang disebabkan oleh penyakit darah keturunan yang mencegah sumsum tulang menghasilkan 3 jenis sel darah. Sel darah utama atau sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah atau trombosit. Gejalanya antara lain, yang pertama mempunyai bentuk atau ukuran jari-jari yang abnormal. Yang kedua, mengalami masalah pada jantung, ginjal, dan tulang. Dan yang terakhir, ukuran tubuh, kepala, dan mata yang abnormal atau lebih kecil. Selanjutnya ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik yaitu jenis anemia yang disebabkan ketika sumsum tulang tidak dapat membuat cukup sel darah merah baru untuk menggantikan sel darah merah yang hancur. Adapun gejalanya seperti kuku, kulit, dan bagian putih mata menguning, luka borok bernanah yang sulit sembuh yang biasanya sering terjadi pada kaki, lalu pada bagian limpa bengkak dan bagian perut atas terasa sakit. Selanjutnya ada anemia perniciosa. Anemia perniciosa yaitu jenis anemia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12. Adapun beberapa gejalanya seperti adanya saraf dalam tubuh yang rusak, merasa kebingungan, gampang lupa, depresi, mual atau pada mulas, juga berat badan menurun. Ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit atau anemia sickle cell yaitu jenis anemia yang disebabkan oleh kerusakan limpa.
dan juga dapat mengakibatkan gejala khas dari penyakit darah. Adapun gejalanya pembengkakan pada tangan dan kaki, rentan terhadap infeksi, sakit perut atau nyeri sendi. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan sangat lama. Ya, adapun dampak buruk anemia pada remaja antara lain ada penurunan imunitas, ada konsentrasi terganggu, ada prestasi belajar menurun, dan kebugaran remaja dan produktivitas. Ya, berikut cara mengatasi anemia pada remaja. Yang pertama ada mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contoh ada mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Contohnya ada buah pisang, kiwi, brokoli, jeruk, paprika, dan lainnya. Yang ketiga ada mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Yang keempat, ini penting sekali ya, harus konsultasi ke dokter atau bidan. Berikut bentuk konseling antara bidan dengan klien mengenai anemia pada remaja. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa ya? Nama saya Malia Bu. Oh iya, umurnya berapa? 19 tahun Bu. Oh, 19 tahun. Iya Bu Saya Bidan. panggilnya Mbak Saja ya. Iya Bu. Sebelumnya dari mana ini? Saya dari Kandang Seram Bu. Oh iya, Kadang Serang. Terus ada apa Mbak yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, sejak kemarin kok saya merasa lesu, pusing, kemudian kunang-kunang, misal habis rebahan berdiri itu rasanya kunang-kunang Bu, gelap seperti itu. Nah itu merupakan Kalau seperti itu, Mbak bisa jadi terkena gejala anemia Mbak. anemia Bu. Iya. Kemudian yang menyebabkan saya mempunyai gejala anemia tersebut apa ya Bu? Oh, penyebabnya itu Mbak, yang pertama pola makan yang tidak sehat, kecapean, kurang vitamin gitu ya. Pola makan yang tidak sehat itu bisa membuat Mbak itu kurang darah. Baik Bu, kemudian makanan atau aktivitas apa yang membuat saya agar terhindar dari anemia ya Bu? Yang pertama itu kalau seperti itu, sebelumnya Mbaknya mahasiswa ya? Iya Bu, saya mahasiswa kebidanan, banyak sekali tugasnya, jadi saya makannya nggak teratur, kemudian pola aktivitasnya itu nggak teratur juga Bu, kadang lembur sampai malam untuk tugas. Itu yang seperti itu salah Mbak. Terus kadang Mbaknya mesti makannya kelewat gitu kan? Iya Bu. Terus kurang minum air putih gitu ya. Nah itu mulai dari sekarang dikurangi Mbak pola-pola hidupnya tidak sehat seperti itu. Dari sekarang Mbak dicoba ya untuk luangkanlah waktunya itu untuk berolahraga. Yo minimal berjemur 15 menit 15 menit di pagi hari. Kalau dari makanan yang baik ya tentunya makan makanan sehat ya, seperti makan yang tinggi akan vitamin C, seperti buah-buahan itu jeruk, pisang seperti itu. Terus juga makanannya kaya akan zat besi seperti brokoli, tomat, dan sayur-sayuran seperti itu ya. Baik Bu, kalau sayur-sayuran saya suka sekali dengan sayur timun Bu. Nah itu timun bagus tidak ya buat kesehatan? Oh iya baik, kalau timun itu malah bisa membuat tekanan darah kita turun Mbak, itu salah. Iya, harusnya Mbak yang seperti brokoli, seperti bayam gitu Mbak. Baik Bu. Kemudian apakah saya cuman harus makan makanan seperti sayuran, buah-buahan saja Bu? Oh iya, untuk obat itu sebenarnya ada, tapi kan tidak mungkin ya, dan saya tidak menyarankan masa ya Mbak mau mengkonsumsi obat setiap hari gitu kan, nanti juga jadi ketergantungan kan. Nah, nanti tetap saya akan berikan vitamin kepada Mbak, dan tetapi saya mohon kepada Mbak untuk merubah pola hidup Mbak dari yang sering begadang, sering telat makan gitu, dan tidak pernah beraktivitas sama sekali, itu cuma ngerjakan tugas, itu dikurangi. Sekarang diganti dengan makanan yang
menit sehari seperti itu ya Mbak. Dan itu insya Allah nanti dan itu dapat mengatasi gejala anemia tersebut Mbak, seperti itu. Oh, jadi seperti itu Bu Bidan. Terima kasih ya atas penjelasannya. Saya pamit permisi Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.